misalnya aku ada salah, tolong benerin ya. Atau kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa. Nah, yang pertama nih kan KNN, Continuous Network. Harusnya kurang lebih semuanya udah ngerti ya, Continuous Network. Paling kan ada gimana ya? Misalnya neighbor-nya ada beberapa gitu kan, 2. Jadi kan nearest neighbor berarti kan yang terdekat dari dia. Simpelnya kayak gitu sih. Harusnya secara konsep udah ngerti ya. Kayak gini. Misalnya yang di sini K-nya 3, berarti kan dia ke kelas B. Soalnya yang terdekat itu kan yang kelas B, ada 2. Nah, terus kalau bisa, kalau menurutku kalau bisa K-nya ini ganjil. Soalnya kalau misalnya genap kan setengah-setengah, misalnya K-nya 2, terus yang terdekat itu 1 di kelas A, terus yang satunya di kelas B, kan setengah-setengah gitu, jadi nggak bisa. Jadi kalau bisa K-nya itu ganjil. Kurang lebih sih gitu kalau KNN. Nah, terus oh ya ini biasanya kan distance-nya kan ada 3 ya. Biasanya yang dipakai tuh Euclidean, Manhattan, sama Minkowski. Kayak gini. Misalnya nih, kan kalau yang Manhattan berarti kan dari F2 ke F1 kan lewat yang X terus Y. Itu kan jarak yang Manhattan. Dan kalau Euclidean itu kan dari sini tarik garis diagonal kan. Kalau Euclidean. Nah, kalau Minkowski itu yang garis-garis ini. Nah, di Minkowski itu ada yang namanya P. P ini yang ngatur ininya, kelengkungannya ini. Dari bisa 0 sampai seterusnya gitu, sampai 3 ini ya. Nah, kalau misalnya di Minkowski, kalau misalnya P-nya 0, dia jadinya jarak Manhattan sama kayak Manhattan. Soalnya kan jalannya lewati yang ini. Sedangkan kalau dia P-nya 1, berarti kan jaraknya jadinya diagonal ini. Jadi Minkowski itu kalau P-nya 0 itu sama dengan Manhattan, kalau P-nya 1 sama dengan Euclidean. Sama, jadi kan bisa pakai yang P-nya lain. Kalau misalnya di sini, mana ya Minkowski? Nah, di sini kalau di codingannya nanti kan bisa di set berapa P-nya gitu. Kurang lebih gitu sih kalau KNN. Secara konsep besarnya kayak gitu. Aku kalau apa ya, teori detailnya gitu kurang ngerti. Kayak misalnya perhitungannya gini, kenapa kok gini. Itu aku agak kurang ngerti sih. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman Jo. Aman ya. Terus kalau nggak ada aku lanjut berarti ya. Terus decision tree. Nah, decision tree kan dari yang AI kan juga udah diajari ya. harusnya harusnya kurang lebih udah ngerti kan semuanya. Kayak Bingung kalau perhitungannya gini. yang ambigu itu. Yang ambigu gimana? Yang dia Oh, dapet tuh. yang kayak yang waktu itu yang lu tanya itu ya. Ya. Nah, itu Nah, tulisnya gimana? kayak gini kan. Plus min ya. Aku juga bingung. Apa ya?
Tapi kan harusnya kalau misalnya kayak gini, ya kalau dijadiin, kalau yang katanya bapaknya itu kan kalau kita validasi lagi, jadinya kan akurasinya kan nggak 100% gitu. Iya. Nah itu gara-gara yang ambigu ini, sebenarnya gitu. Tapi ya emang apa ya, kalau di season 3, kalau misalnya ada yang beda kayak gitu, misalnya ininya sama tapi kelasnya ini beda, ya ngaruhnya di situ. Oke, oke, oke. Thank you, Joe. Kalau kalau di sini sih, kalau waktu bikin gininya, aku tetap tulisnya kayak gini, tapi nanti kayak misalnya bilang ada satu yang ambigu, soalnya apa, kalau ngikutin ininya sama, pokok dijelasin gitulah intinya. Oke, oke, siap, siap. Kalau gitu pas dijelasinnya pas dibuat rule-nya atau gimana tuh? Bisa, misalnya ini kan Buat rule. kayak gini kan udah selesai kan, Iya, kita bikin ininya, kan kelihatan ini di sini kan langsung kelihatan kalau ada yang ambigu kan. iya, iya. Ya udah jelasin aja di sini, misalnya jelasin apa gitu. Ini kemana aku cepet-cepetan jadi belum aku jelasin. Oke, oke, siap, siap. Thank you, Joe. Oke, oke. Di season 3 cuman kayak gitu sih. Jo, Apa-apa. paling kayak yang kemarin bapak yang ngomong kalau misalkan ambigu itu jalanin aja kata dia. Iya, ya sebenarnya sih ya emang kayak gitu. Kita nggak boleh buang outlier juga kan. Hmm, harusnya sih kalau mau buang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak gini kan kita di awal itu kan apa, kayak eh belum kelihatan mana yang ambigu gitu loh. Apalagi kalau datanya banyak. Kalau kita bikin sendiri gini kan. Tapi kan kalau misalnya di coding kan ya tetap harus dijalanin. Tetap pilih salah satu gitu kan. Ya emang sih, cuma ya kan kita kan kemarin kan kalau yang coding kan masukin aja semua. Jadi akurasinya Iya. nggak 100%. Oh iya, terus paling kita disuruh bikin rule ya. Iya, Joe. Aku lupa gimana ya cara bikin rule. Pakai if nggak apa-apa kan? Misalnya kita Bapaknya bilang mending pakai kayak rule 1.2, cuma gua nggak tahu sih isinya gimana. Tapi dia kayak bisa per rule 1, rule 2, rule 3 per pet sesuai jumlah petnya. Cuma kalau detailnya pakai if atau enggak kurang tahu sih. kalau yang kata bapaknya pakai or, aku bingung juga. Oh kayak gini ya. Kayaknya pas saya pernah diajarin itu dah, Pak Alek kah? Iya, Ya nggak gue sih? lupa. Itu nggak teman-teman. Jika ini Yang muncul tadi dan deh. ini dan itu ya pakai itu aja, yang pakai rulesnya itu yang implikasi aja nggak sih? Ya, kayaknya mending pakai ini. Ya. Itu ada sih yang ini Pak Alek. Jika X1 sama 0, X dan X2 sama dengan 1 sama dengan apa gitu. Maka dia apa? Hah? Yang itu dia pakai itu, aturan itu, yang implikasi itu. Implikasi atau kata-kata ya, gue lupa dah. Kalau AI kayaknya kata-kata deh. Cuma ini kayaknya lebih enak pakai ini sih. Enakan implikasi sih, lebih iya gampang. Bukan implikasi kayak namanya apa ya? CFG. First order logic, FOL. Bukan sih. Bukan anjir. Relasi itu lah pokoknya. Ya relation. Satu. Jadi tapi enakan baca gitu sih. Tapi nggak semua orang bisa baca, nggak ngerti. Ini kalau nggak ganti aja si simbol aja. Pakai N ya sih, bisa sih Iya. pakai N. If S0 sama dengan 1, N X2 sama dengan 2, misalkan then birds Iya. gitu. Paling gitu. Kalau pakai kata-kata.
Jadi fuzzy logic ya jadinya. Give birth. Kemarin dibilang katanya yang coding manual GMM aja kan? Iya kayaknya. Antara iya atau nggak sih, dia cuma bilang kalau yang GMM harus dari scratch. Pasti dari scratch kalau yang GMM. Sudah deh. Sebentar ya, aku kurang mengerti. Nah, yang aku tahu if gini. Kalau if kan cuman ngikuti. If gimana tuh, Ju? If ya ngikuti tree-nya. Nggak usah ada contohnya nggak contohnya? Oh, if. Kalau nggak salah yang waktu itu lu bilang ngertinya if juga gak sih? Kalau if kan cuman misalnya Berarti kalau ini if X2. if x2 sama dengan 0. Dan Terus oh enggak. ya dan juga bisa sih. Dan x Lebih enak N sih. 3 sama dengan 0. Berarti true. Aduh. Kalau n berarti satu-satu ya tiap leaf-nya. N itu ya satu-satu. Jadi misalnya leaf yang ini berarti x2 sama dengan 0, and x3 sama dengan Iya. 0 ini. Terus Iya. x2 sama dengan 0, ini sama dengan 1, ini N. sama dengan 0, ini. Kayak gitu berarti ya? Iya, iya. Oh, Paling tanggal tambahin if, else, if itu. berarti misalnya gini. Kalau dibikin dari yang kemarin tuh berarti gini ya. X sama dengan 0, and x2, x3. Ntar, aku besarin. Dengan 0. Apa yang ngomongnya? Positif. Kelas positif. If x2 sama dengan 0 and x3 sama dengan 1 and x1 1. Kalau misalnya kayak gini dibikin rule-nya gini. Masa gini? Ya, Gak enak tetapi- banget anjir. Igu. Iya bener. Terus ini Tinggal jadi 0 gitu maksudnya. 0 kelasnya
Bener gini kan, tapi Pakai mending pakai if ya dibanding else if ya. kalau Iya. if gini satu-satu jadinya. Ya. Bukan Iya. emang pakai if doang ya, Dre. Kenapa? Bukan kayak codingan, Dre. Maksudnya rules dia tuh if gitu. Iya. Harusnya kayak gini gak sih? Rule Iya, 1, yang rule kayak 2, rule if ya. 3, rule 3 gitu. rule 4, rule 5. Jangan ngoding, Dre. Beda. 2 sama dengan 2. 1 0. Kayak gini berarti paling ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya paling cuma yang ambigunya itu yang agak. Iya. Ya tetap harus dikasih tahu kalau ambigu. Oh ya. Main tri bapaknya macam apa tuh, gak ada ambigunya cuy. Malah Gua- disatuin. Bingung gua weh. Habis Tapi gua kopas dia dia pasti ada kayaknya. ambigunya. Itu kopas dari mana dia? Dia ubah sendiri. Katanya dia ubah Rule-nya yang bikin ambigu. X3 nggak sesuai dengan itu. Sepertinya nggak boleh nested, soalnya dibikin rule-nya per rule gini, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 sampai seterusnya. Kayaknya sih nggak boleh. Aku kurang Kayaknya bisa deh. kayak gini. Kan dibikin rule 1, rule 2, rule 3. Makanya nggak bisa nested. Harusnya sih gitu. Mijo. Iya. Kalau misalkan kita udah dapat rule nih, kita perlu hitung ini gak, akurasinya gak? Jadi kita pakai Masih. rulesnya, terus kita bandingin prediksi aktif, bapaknya nyuruh kayak gitu atau enggak usah? Kalau kayak gitu kan jadinya kan ngevalidasinya kan sama data kita sendiri kan. Kalau kayak gitu kan Iya. bisa dilihat dari ini aja kan. Yang ambigu ini ada 1, berarti ini akan ada 14, berarti yang ambigu ada 1, 2. Berarti kan kalau misalnya di sini plus, dibikinnya plus, akurasinya berarti kan jadinya 13/14. Kalau misalnya nggak ada yang ambigu berarti kan ya 100%. Kalau mau ditambahin di keterangannya harusnya sih nggak apa-apa. Oke, thank you. Cuman ngitung yang ambigu aja kalau kayak gitu. Harusnya decision tree cuman kayak gitu. Terus mana ya? Nah, ini random forest. Random forest sebenarnya ya sama kayak decision tree, tapi bedanya random forest ini dia make banyak decision tree. Contohnya kayak gini. Kan kalau decision tree kan cuman satu tree gini kan. Kalau random forest dia itu ngebikin banyak tree, ngebikin banyak decision tree yang beda-beda gitu. Nah, dari semuanya itu nanti dia lihat kayak apanya ya? Yang paling banyaknya yang mana buat ngeprediknya. Jadi misalnya
kan di sini misalnya dia buat ada 9 ini kan, ada 9 decision tree di random forest-nya itu. Terus masing-masing dimasukin datanya, yang tree pertama ngepredik 1, tree kedua 0, 1, 1, 1, 0 gitu terus. Kan yang paling banyak kan yang 1 kan. Jadi dia ngeprediknya data itu hasilnya 1. Random forest ya cuman kayak gitu sebenarnya. Oh jadi bukan ngegabungin tree-nya berarti Ju. Dia bikin banyak tree ibaratnya, bukan digabungin tapi. Iya. Terus dia beda-bedanya tuh, oke misalnya dia ada tree yang gain-nya sama terus diambil salah satu gitu ya, makanya dia bisa 2 atau lebih gitu. Gimana? Misal kalau misalkan kan dari satu info kan dia bisa ada banyak, ada yang kayak tree gain-nya sama aja kan, kalau gain-nya sama dia kan bisa pilih salah satu. Mungkin kalau di random forest dia ambil dua-duanya apa gimana, makanya dia bisa bikin banyak tree. Tree ini kan beda kan berarti, Iya, tapi tetap sesuai decision tree bikinnya. Wah dia benar-benar random bikin. Aku lupa gimana ya. Ensemble. Harusnya sih berdasarkan yang assemble ini, cuman aku nggak tahu perhitungannya. Oke deh, thank you Ju. Gak apa deh pakai model ini kan terbikinnya. Sekalian gini lah, bodoh lah. Iya. Kalau nggak ada juga, Ya, lagian juga ambil dari Google juga bisa kan. Tinggal lu liatin, betul nggak? Kai. Lah yang itu aja ambil dari mana kan gua nggak tahu kan. Tinggal lu googling aja. Kan buat ini lumayan buat nambah-nambah apa? Markdown ya. Yang dinilai markdown doang ya, anjir, bukan codingannya. Bingung gua loh. Kalau gitu kita bikin pakai MS Word aja cuy. Kita ambilin 40 halaman gitu. Gila. Ini kagak ngerti gua. Harusnya kurang lebih gitu sih. Terus paling kalau KNN kalau misalnya disuruh bikin dari scratch, gini. Aku kalau praktek gini, aku kalau ngoding sendiri itu nggak terlalu hafal sintaksnya. Jadi kebanyakan aku ya copy. Yang penting ngerti intinya dia ngapain gitu. Nah kalau yang KNN ini aku paling ngambil dari yang waktu itu pernah dikasih itu filenya. Terus aku nambahin yang Minkowski distance ini. Ya paling pakai ini kalau misalnya disuruh bikin dari scratch. Tapi kalau misalnya kayak yang kuis kemarin kan nggak disuruh bikin dari scratch. Itu ya pakai escalon. Terus ini mulai ngodingnya ya. Kalau tipsku, kalau bisa banyak-banyakin latihan dari Kaggle. Lihat notebooknya orang-orang dari Kaggle. Kayak misalnya yang kemarin itu kan apa fraud detection. Fraud detection mana ya? Yang kemarin kan kalau nggak salah kan ini ya. Nah terus kan ada banyak notebook ini ya.
Tapi kalau bisa pilih yang paling banyak votes-nya. Itu udah paling bagus. Jadi paling banyak-banyak. Kan kalau di sini kan kayak kita nggak tahu ada apa caranya kayak gimana di Python gini kan. Kayak misalnya plotting bisa plotting apa aja, plottingnya kayak gimana. Kan kita nggak tahu. Jadi ya yang bisa ya banyak-banyak baca dari notebooknya orang-orang. Dan paling kayak misalnya yang kemarin ini kuis, misalnya bisa pernah baca ini, ambil intinya aja, inti dari notebooknya ini aja yang bisa diambil. Kayak yang kemarin itu kan kelihatan banget ya, bedanya jauh dari yang ini, yang fraud sama no fraud. Otomatis kan di data preprocessingnya ya harus ngebenerin ininya kan, imbalance data set ini. Ya kurang lebih gitu, ngambil bagian itunya aja, yang lainnya bikin sendiri gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, Jo mau tanya Jo. ya, Ini kan soal ini. Misalnya lu udah dapetin, udah lu balancing nih, lu balancing. Berarti kan trainingnya pakai data yang balance tuh. ya, Nah tesnya itu lu pakai test set yang hasil pemisahan dari, nggak, data yang balance ini, lu bisa jadi training sama tes lagi nggak? iya pasti. Kan di split jadi train sama tes. Oh berarti tesnya itu pakai yang udah datanya udah mengecil itu ya? Tes yang Iya, dipakai. Oh, oke. Saya kemarin kalau kok aku kayak iya. bacanya pakai data awalnya, makanya gue agak bingung gitu. Ya mau pakai data awal juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke deh, thank you Jo. Oke. Nah, mulai di codingnya ini biasanya ya kalau aku ada 3 yang utama. Itu data preparation, terus data preprocessing, baru yang training modelnya. Nah, ini aku buat kayak apa ya? Ini baru aku buat itunya, semua codingan yang apa ya, yang aku tahu. Biar gampang nanti buat misalnya ujian gitu. Nah, yang pertama kan pasti read datanya kan. Read data, terus tampilin headnya gini, kayak gini. Ini aku pakai contohnya yang diabetes.csv. Kalau nggak salah ini yang waktu itu ujian UTC soal yang nomor 2 kalau nggak salah. Nah ini kan pakai ini. Terus di data preparation ini, ntar aku kasih markdown aja. Misalnya ini kan import data. Kalau bisa sih banyak-banyakin komen juga kalau ada waktu. Terus ini info. Terus info di sini kan biar bisa tahu banyaknya datanya ada berapa sama tipenya apa. Data preparation ini semacam apa ya? Buat dapetin insight dari datanya kalian. Biar nanti mau dibikin kayak gimana. Kayak misalnya yang sebelumnya juga kan yang di sini. Oh, lanjut aja nanti ada. Terus di sini beberapa nih ada describe data. Ini biasanya kalau aku dari yang di sini aku lihat main-nya. Dari yang main ini kan kelihatan kalau misalnya ada yang null missing values atau enggak. Kan kayak gini kan 0 0 0 0 0. Berarti kan kemungkinan besar ini ada missing values gitu kan. Yang paling banyak dilihat sih itu. Terus
paling kayak meannya ngebandingin sama dari minnya sama max-nya berapa, terus standar deviasinya ini berapa. Nggak terlalu ngaruh sih. Pokok biasanya dari yang missing values ini aja yang paling kelihatan. Ini kan udah tahu gini, terus biasanya aku bikin histogram. Ini histogram dari datanya ini, biar aku bisa lihat distribusi datanya kayak gimana. Nah kan kalau misalnya lihat dari sini kan, ini kan banyak nol, ini kan ada yang lainnya di sini, terus tiba-tiba ada nol di sini. Ini juga tiba-tiba banyak nol di sini. Kan kelihatan kayak antara missing value atau outlier gitu kan. Bisa jadi missing value, bisa jadi outlier. Jo mau nanya itu bacanya gimana Jo? Yang di bawah yang X tuh apanya? Datanya. X ini ya Sebelahnya. datanya gimana ya? Nilai datanya kan berarti X itu. Yang Dia Y-nya ini banyak datanya. Oh, oke. Yang bagus kalau dia bentuk kayak bel. Ya kalau biasa kelihatan kayak biasa. Biasa. Ini kan ya biasa. Maksudnya nggak ada. Ini kan di sini ya. Misalnya ini kan di sini. Terus tiba-tiba di ujung-ujungnya sini ada kayak gini. Terus atau enggak nanti di ujung sini ada lagi gini. Itu kan berarti kan kelihatan outlier gitu loh. Beda sendiri gitu. Oh, yang bagus yang. Tapi lebih gampang pakai box plot kan gitu. Iya, itu juga bisa. Cuman di sini kan aku kan biar habis lihat dari sini, aku biasanya histogram dulu. Histogram ngelihat sekilas dari histogramnya ini. Tapi nanti kemungkinan ya nanti aku pakai box plot lagi gitu. Box plot lebih kelihatan sih outlier. Boleh tolong contohin nggak Jo? Ada contohnya nggak? Yang box plot. Box plot. Mana ya? Nah, kayak gini. Ini kan kelihatan outliernya. Itu baca gimana sih? Bacanya datanya ini apanya ya? Meannya ya kalau nggak salah. Terus ini kan apa ya? Ini pakai interkuartil gak sih? Bener gak Ken? Kayaknya ada kuartil cuma gue nggak tahu bacanya. Terus yang pasti Kenapa? Ya itu pakai IKR kemarin. Gue lihat. IKR kan? Nah, gue IKR belum coba kan pakai Z-score sih. 0,25 sama 0,75. 0,25 ke bawah sama 0,75 ke atas kan dijadiin outlier kan? Dianggap outlier. Yaitu kayak di sini nilainya misalnya datanya apa ya namanya? Gimana ya ngomongnya? Ini tuh meannya gak sih? Mean atau apanya gitu aku lupa. Pokok yang di luar garis ini, di luar garis atas sama garis bawah ini, itu kan ada titik-titik, ini dianggap outlier. Di luar jangkauannya yang dari yang interkuartilnya itu. Cara coding gitu, gimana ya? Gue lihat cara codingnya. Bikin box plot. Nanti aja nanti. Ini aku urutin aja. Oke. Thank you, Jo. Terus ini kan habis histogram aku ngeliat gini. Terus paling di data preparation kan bisa juga yang ini itu buat ngecek datanya sama kayak yang di yang sebelumnya yang ini. Kan ada yang ngecek data ininya. Data distribusi targetnya. Distribusi targetnya. Salah heading. Down. Kan bisa dilihat yang kelas 0 ada berapa, yang kelas 1 juga ada berapa. Buat ngecek datanya. Terus bisa pakai heat map
buat ngecek korelasi antar fiturnya. Kalau ini semuanya harusnya udah tahu kan ya, dulu udah pernah. Nah, terus aku juga kadang pakai pair plot ini. Pair plot ini ya kurang lebih sama kayak yang heat map, tapi kita di sini kan bisa ngelihat apa ya, distribusi datanya sama. Di sini aku pakai hue outcome ini biar dia bisa ngebedain warnanya berdasarkan targetnya. Kalau yang klasifikasi kan targetnya kan ada 2 gitu kan, 2 atau berapa gitu. Yang di sini kan 1 sama 0. Nah, jadi di sini kan ada warnanya biar kelihatan apa ya, distribusi datanya lah, kelihatan kayak gimana. Kalau misalnya mau buat lebih lanjut, sebenarnya dari sini bisa dilihat gimana ya. Bentar, aku cari contoh. Yang mana ya, yang mana ya? Wah, nggak ada yang bener. Itu ngegambarin apa ya, Ju? Pair plotnya dia ngegambarin apa? Gambarin distribusi datanya. Misalnya yang di bagian sini ya, ini kan yang Y-nya H, ya itulah. Terus sama pregnancy kan. Jadi misalnya di pregnancy-nya 0, terus misalnya di titik ini kan pregnancy-nya 0, terus ininya X-nya 50-an gitu. Dia targetnya ya yang warna oranye nih, salah satu kelas lah. Pokok kalau misalnya nanti ada yang bagus, bisa kelihatan kayak kepisah langsung gitu loh. Oke, Jadi beda klaster ya, yang bagus ya tuh. kayak bisa kelihatan beda klaster. Jadi apa ya? Itu jadi bisa dijadikan fitur utama gitu loh. Salah satu yang bisa dijadikan fitur-fitur yang bakal dipakai. Soalnya bener-bener bisa ngebedain gitu loh. Beda korelasinya itu jauh. Kalau di sini kurang lebih hampir sama semua sih. Kalau ada grafik itu apa, Ju? Grafik ini kan apa ya? Di sini pregnancy, terus bawahnya ini juga pregnancy. Aku lupa Yang ke diri dia sendiri, berarti. Iya, aku lupa apa ya sebutannya. Aku lupa sebutannya. Sebutan apaan, Dok? Sebutan kan kalau kayak Likelihood. gini-gini kan distribusi Curve-nya, likelihood, probability. Ini sama kayak yang heat map yang sebelumnya kan berarti ya, cuma divisualisasiin doang kan. Iya, divisualisasi, ya. Lu mau pakai correlation juga boleh itu. Iya. Anak jidat tuh. Oke kan. Nah, terus paling yang biasanya kalian nggak bikin paling kalau misalnya ini aku pakai contoh yang CO2 emission ya. Ini buat visualize kategori data. Anjir. Ini aku pakai CO2 emission soalnya di sini ada yang kategori data. Kalau yang tadi kan nggak ada kategori data. Misalnya gini, di plot, misalnya pakai bar plot gini kan, fiturnya misalnya yang vehicle class kan ini. Biar bisa ngelihat persebaran datanya juga. Terus contohnya yang lainnya misalnya nih pakai cat plot. Kayak gini. Kalau misalnya kalian ada banyak waktu, terus bisa kalau ada banyak waktu lah, nanti misalnya waktu ujian, ya kalau misalnya nanti ada kategori data, bisa diginiin, biar bisa lihat persebaran datanya, dan lain-lain lah.
Kayak gini nanti sebenarnya bisa buat insight juga, buat apa ya, buat ngambil fitur mana yang mau dipakai. Bisa buat kayak gitu juga. Coba Terus yang ini kayak gitu, yang yang mana? warna-warni. Ya, yang atas. Ini Nah, itu VS Class Falcon. pakai Maksudnya bar plot. Eh, per apa ini? ini per fitur, satu fitur. Jadi misalnya fitur yang vehicle class, kan ini sebenarnya kurang lebih sama kayak eh, sama kayak histogram. Cuman kan kalau histogram kan dia kan datanya kan angka kan. Iya. Nah kalau yang ini kan mana ada? Kalau yang ini kan datanya kan kategori. Jadi kan eh, dia kayak ngitung per kategorinya ada berapa. Misalnya yang mid size, yang apa nih, vehicle class-nya mid size itu ada berapa, vehicle Oh, class-nya compact ini ada berapa banyaknya. oh dalam satu, dalam yang kategorikal ya ini ya maksudnya. Ya kategorikal. Oke, thank you, Jo. Ini bisa aja nanti bisa dapat insight apa gitu, siapa tahu nanti ada di sini ternyata cuman ada 2 terus satu tinggi banyak banget, satunya cuman sedikit. Bisa buat insight lah, data preparation ini buat insight gitu. Terus ya bisa, terus ada ini juga buat isnalnya. Ini aku salah sih. Soalnya yang lainnya kan tadi kan 0 semua tapi kan bukan none. Nah, terus di sini pre-processing ini kita mulai nyoba ngubah-ngubah datanya. Nah, kan kalau yang dari yang tadi kan bisa dilihat ini kan mana nih? Yang 0 kan ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 6 fitur ini kan. 6 fitur. Tapi kan kalau kita lihat lagi di sini kan ada pregnancy. Pregnancy kan kalau misalnya laki ya, laki kan memang nggak mungkin pregnant ya. Jadi sama cewek juga kan memang ya memang kadang kan bisa pregnant juga bisa lagi nggak pregnant gitu ya. Jadi harusnya 0 ini kan normal gitu. Jadi ini bukan missing value gitulah anggapannya. Soalnya memang pregnant bisa normal gitu. Jadi nanti kalian juga kalau misalnya ngelihat datanya ada banyak missing value-nya, tetap harus di logika dulu, jangan langsung dimasukin di input misalnya meannya atau mediannya. Tetap harus dilihat di logika dulu. Nah, jadi yang di sini yang aku ubah cuma 5 fitur itu. 5 fitur itu di sini aku replace jadi 0, nolnya ini aku replace jadi none biar gampang ngubahnya sih. Terus kan di sini kan bisa pakai yang tadi isNull.sum, kan kelihatan ini banyak yang ini kan 5 fitur ini ada berapa ini nolnya, missing value-nya. Di sini baru diisi sama mean atau median. Ini terserah kalian sih. Diisi sama mean sama median, terus bisa dibikin histogramnya lagi. Kan udah kelihatan, udah bener lah ini. Daripada yang sebelumnya yang ada nolnya banyak kan. Kayak gini kan, tiba-tiba ada nol besar di sini. Berarti kan harusnya udah normal. Terus di sini aku mau remove outlier-nya. Remove outlier-nya pakai box plot. Ya kalau misalnya box plot kan kalian bisa per fitur sendiri-sendiri. Bentar ya, aku coba. Ini udah aku jalan belum ya? Oh udah. Misalnya mana ya box plot?
SNS dot. Ya aku nggak tahu itunya apa sintaksnya. Jadi dicoba-coba aja ya. Data terus misalnya apa ya? Pregnancy. Pregnancies. Data. Bisa nggak ya? Nah, bisa. Kan kalian bisa bikin box plot per fitur sendiri-sendiri ya. Tapi kan lama. Harus satu fitur. Ini aku kopas dari internet biar bisa langsung semuanya. Kayak gini. Kalau mau satu-satu juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman ini biar bisa langsung lihat semuanya. Sintaksnya kayak gini, Dre. Oke, thank you, Ju. Oke. Terus kan remove outlier itu kalian kan ada banyak caranya ya. Yang bisa pakai yang interquartile. Ini interquartile. Sama kalian bisa pakai yang z-score. Ini nanti ada z-score. Nah, ini aku contohin ini yang pakai interquartile dulu. Di yang interquartile kan ada kan kita carinya yang outlier itu kan yang di bawah 0,25 sama di atas 0,75. Jadi di sini aku looping per fiturnya. Terus di sini aku ada bikin min range sama max range buat batasnya. Batas misalnya fitur yang pregnancy itu batasnya 0,25-nya itu minimal yang 0,2 di bawah 0,25-nya kan di min range-nya, yang 0,75-nya di max range-nya. Ngitungnya kan kayak gini. Nah, di sini terus aku hapus outlier-nya. Caranya ya gini. Terus di sini kan aku print shape-nya kan. Jadi 373. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah 700-an. Nah, di sini kan 700-an kan. Jadi kan hilang setengah ya. Hilang setengah. Nih terus aku bisa plot lagi buat ngecek per kelasnya ini ada berapa. Harusnya ini masih nggak apa-apa. Cuman datanya itu ya berkurangnya banyak gitu. Terus bedanya sama yang z-score, biasanya itu yang z-score yang dianggap outlier-nya itu lebih kecil. Jadi otomatis yang bakal dihapus itu lebih sedikit. Jadi persebaran datanya masih agak banyak. Ini kan kayak z-score. Kalau pakai z-score, ngitung z-score-nya di sini, terus ini dihapus. Nah, jadinya 718. Berarti yang kehapus itu kan sekitar 80-an. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngapus outlier ya lihat-lihat aja lah. Kalau misalnya pakai interquartile, ternyata yang kehapus banyak banget gitu atau hampir semuanya kehapus, ya jangan pakai interquartile, pakainya yang z-score ini. Tergantung kondisi lah intinya. Ini yang z-score. Terus di sini aku contohin ini buat ngubah yang kategori data. Kan kalau kategori data kan nggak bisa kita train ya. Jadi harus diubah jadi numerik data. Ini ada beberapa macam kan. Di sini yang aku contohin itu one hot encoder sama label encoder.
Misalnya ini yang one hot encoder, yang data transmission. Nah, kalau one hot encoder itu dia ngebaginya jadi nambahin banyak fitur tergantung banyaknya kategorinya dia yang tadi. Misalnya yang ini dah, yang vehicle class. Kan kategorinya ada mid-size, compact ini, dan lain-lain. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Banyak lah. 10 lebih. Nah, jadi nanti 10 lebih itu dijadiin fitur masing-masing sama dia. Makanya kayak yang di sini kan ada banyak ini. Dijadiin banyak fitur sama dia. Nih. Dan isinya itu antara 0 sama 1. Soalnya kan misalnya dia kelas AS5, ya dia 1. Atau kalau misalnya dia bukan kelas AS5 kan 0. Kayak gitu. Sama kalau yang bedanya sama yang label encoder. Kalau yang label encoder itu dia ngejadiin datanya itu jadi tetap satu fitur, tapi kategorinya ini jadi angka. Jadi misalnya yang AS5 ini jadi 0, ini 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Jadi terserah kalian mau bikin one hot encoder atau label encoder. Tapi kalau misalnya kayak data targetnya gitu ya, data targetnya itu kategori, misalnya ini outcome. Misalnya outcome-nya ini yes sama no. Kan kalau misalnya targetnya kan nggak mungkin kita bikin jadi kita bikin pakai one hot encoder kan. Soalnya dia jadi misah fiturnya, jadi lebih banyak fiturnya. Harusnya target kan tetap 1 kan. Jadi kalau misalnya kayak misalnya target gitu ya tetap pakai yang label encoder gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu share aja Jo codingannya. Iya nanti aku share. Nah terus kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut ya. Terus habisnya itu di preprocessing ini kan kalian bisa pakai standarisasi sama normalisasi kan. Ini tergantung data kalian juga. Kayak misalnya kalau aku nggak salah baca misalnya KNN itu katanya lebih bagus pakai standarisasi gitu. Aku lupa kenapa. Nah ya ini kayaknya. Ya aku lupa kenapanya. Cuman biasanya kayak misalnya KNN itu lebih bagus pakai standarisasi. Terserah kalian atau enggak kalian nanti bisa coba-coba itu sih bikin, kan ada yang data awal terus kalian bisa bikin data yang standarisasi sama data yang normalisasi gitu. Nah nanti waktu di trainingnya bisa dicoba 3 itu mana yang akurasinya lebih bagus yang dipakai. Bisa kayak gitu juga. Ju mau tanya Ju. Iya. Buat apa kayak misalnya dia ngelakuin standarisasi normalisasi itu alasannya bagusnya gimana Ju bilangnya Ju? Kenapa dia melakukan standarisasi? Tujuannya gitu. Untuk apa? Biar datanya bahasanya gini, data terdistribusi secara seimbang atau gimana? Itu kan kalau standarisasi itu kalau nggak salah dia nyamain
itunya kan apa standar deviasinya kan kalau nggak Iya. salah. Kalau yang normalisasi itu yang meannya kan. Ya rata-rata mean kan harusnya. Kalau yang normalisasi. Ya paling itu sih. Normalisasi kan jadi 0 sampai 1. Min 1 sampai 1. Itu yang standarisasi. Atau Nah. Normalisasi itu. Normalisasi bukannya pasti positif ya? Rumusnya kan data Oh iya, dikurang. 0 sampai 1, 0 sampai 1. Salah. Iya. Kalau yang standar deviasi ini yang deviasinya jadi sama. Bukan sama, Nggak, apa berarti ya? bilangnya tujuan yang ngakuin standarisasi normalisasi itu untuk apa, Ju? Bisa persebarannya jadi apa ya? Gimana ya ngomongnya? Aku bingung ngomongnya kalau yang standarisasi. Kalau yang normalisasi itu kan kalau yang normalisasi jadinya 0 sampai 1 kan ya. Ya. Itu bisa dibuat kalau misalnya datanya ini besar banget. Bisa sampai ratus ribuan gitu-gitu. Itu biar jadi lebih kecil makanya dinormalisasi bisa gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya jaraknya jauh-jauh itu kalau bisa jangan pakai normalisasi. Nanti kalau dinormalisasi kan jadi deket-deket semua gitu loh bedanya. Kayak misalnya apa ya? Misalnya datanya ada banyak gitulah, ada ribuan gitu. Terus rentangnya itu misalnya dari 0 sampai 100.000 kayak gitu ya, macam-macam. Kalau misalnya dinormalisasi kan jadi dari 0 sampai 1 kan. Oh iya, kalau gitu mending Jadi kan standarisasi. ya itu mending standarisasi kalau menurutku ya. Soalnya bisa distandarisasi bisa nggak perlu. Soalnya kalau misalnya dinormalisasi kan jaraknya jadi cuman 0,000 gitu. Jadi kecil banget. Jadi mending jangan. Kecuali kalau ini kali, Ju. Kalau misalkan dia angkanya antar kolom tuh dia datanya beda jauh. Misalkan yang satu tuh 0 sampai 100, tapi yang satunya lagi tuh misalnya dia 1000 sampai 1100. Dia rentangnya sama-sama 100, itu nggak masalah kelihatannya kali. Kalau dinormalisasi. Nggak masalah. Itu masih nggak masalah. Jadi kalau rentangnya 1 sampai 100 sama 1000 sampai 10.000. Nah, itu baru nggak boleh ya. Ya. Oke. Thank you, Ju. Terus habis di sini ya training modelnya kayak biasalah pakai eskalen. Nah, kalau misalnya kalian mau dapetin akurasi yang lebih bagus, biasanya kalau aku mainin di random state-nya. Soalnya dia kan datanya kan kita ngetesnya bukan pakai data baru gitu. Tapi kan data yang kita split dari data set yang kita punya kan. Dan nge-splitnya kan bisa kita random. Jadi ya kalau misalnya hoki gitu ya bisa dapat bagus gitu. Terus sama kalau KNN mainin di neckboard-nya, dicoba-coba yang ganjil gitu. Misalnya mulai dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Sama satu lagi. Terus kalau aku biasanya itu pakai NP Ray buat trainingnya ini. Soalnya aku dulu pernah coba-coba kalau pakai data frame biasa hasilnya lebih jelek. Kan kadang juga misalnya kita train ada warning gitu kan. Ada warning bla 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 harus dot travel gitu kan. Jadi aku biasanya habisnya itu aku sekarang pakai NP Array terus.
biar ini bisa di level. Biasanya jadi lebih bagus akurasinya, tapi ya nggak jauh gitulah, lebih bagus sedikit biasanya kalau aku gitu. Terus udah ya kurang lebih ini sama semua sih, tinggal di train. Sama paling kalau bisa ya, kalau menurutku yang Decision Tree ini harus akurasinya mending lebih kecil daripada yang Random Forest. Soalnya kadang bapaknya selalu bilang Random Forest harusnya ini lebih bagus dari yang Decision Tree. Jadi kalau misalnya Decision Tree-nya kalian akurasinya lebih tinggi gitu, ya kecilin sedikit. Caranya gimana tuh, Jun? Ya di random, misalnya Ah, mulai yang ini ya, ntar. berarti emang harus diakalin ya. Ini kan 81 ya, 81. Misalnya aku ubah 5. Kan bisa, ini kan pasti kan berubah jadi 71. Kalau misalnya bagus ya bisa dapat 85 atau berapa. Terus kan dia pengennya kayaknya bedanya beda jauh kan. Udah paling jelek aja 0,6 gitu. Nggak perlu sampai jelek-jelek banget sih. Yang penting kalau menurutku kalau bisa yang penting di bawahnya Random Forest lah. Kayak misalnya yang kemarin kuis itu yang nomor 5 punyaku ini yang Decision Tree 0,92, yang Random Forest 0,95. Kayak gitu ya beda-beda sedikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau bisa Itu kalau sih. di tweak lagi bisa 97 loh, Jo. Iya bisa, cuman yang ini aku nggak ngubah-ngubah. Soalnya kemarin kurang waktu, ya udah bagus ya udah biarin. Kalau Lah, lu misalnya kan tinggal kirim lagi kan, kemarin kan ngulang, lu kan udah kelar. aku masih kerjain yang nomor 1 sampai mau selesai itu waktunya. Nggak bisa soalnya. Yang GMM. GMM kan nomor 2, nomor 5. GMM. GMM yang habis itu, yang nomor 1 kan. Enggak, yang nomor Namanya nomor 4. Yang nomor data 4 kan baru, yang yang data baru. GMM The Mall. Oh ya. Kalau yang waktu kuis yang 5 nomor itu aku yang SVM masih belum kelar. Decision Tree ngepas. Jadi ya nggak bisa aku ubah-ubah. Kalau misalnya kalian ada waktu ya bisa mainin di ini random state gitu-gitu biar jadi lebih bagus akurasinya. Sama kalau bisa ya, kalau saranku banyak-banyakin kayak visualize gini. Sama komen-komen sih. Cuman kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya setidaknya ada komen sama akurasinya jangan jelek-jelek lah. Jangan sampai kalau bisa di atas 0,6 gitu. Kalau dari aku itu sih. Yo. Tadi ada Apa? yang udah nanya belum yang lu kemarin enakan pakai undersampling atau oversampling yang untuk yang nomor 5? Nomor 5 ini. Ya, yang kuis kemarin ya. Undersampling, oversampling apa? Kan itu kan ada 2 metode kan buat nyari akurasi kan. Sama buat proses datanya, bukan proses data sih. Nanti bikin modelnya kan. Itu ada yang pakai undersampling, sama yang pakai oversampling. Lu pakai yang mana, Jo? Hah, itu apa? Ada yang kemarin yang share itu ada. Itu kan ada 2 metode. Yang satu pakai library baru Buat sih. bagi data bukan kan? Yang Ini balance tah. Iya, Yang balancing ini data, tah. iya. Oh, aku nggak lihat yang di sini. Aku di sini aku cuman ngambil caranya buat ngebalancein datanya. Selain itu aku kerja sendiri. Oh. Aku kalau kayak gini-gini ya kalau bisa jangan Nggak usah ya, kopas nggak semua usah lah. kopas itu. Cuma skip aja itu. Ambil yang pentingnya aja.
Itu yang penting tuh yang logistic regression itu, yang persen-persennya. Logistic regression. Itu ya itu yang enggak yang k-means neighbor berapa persen, yang grafiknya nggak usah lah. Oh, Itu kan penting. ya kalau itu kan kayak misalnya di sini kan bisa Bisa pakai pakai classification classification. research sih ya. Yang penting ada semua gitulah. Terus sama satu lagi, kalau udah selesai ini, kalau bisa ada kasih kayak conclusion atau apalah, kasih perbandingannya antara 3 model itu kayak gini. Ya ini cuman aku cepet-cepetan ngerjanya. Jadi cuman aku tulis kayak gitu. Terserah kalian lah. Pokok di sini bisa dikasih conclusion gitu. Yang penting panjang kali nggak pergi baca juga sama dia kan. Iya. Wijo mau nanya dong. Apa-apa. Kalau lu nih, misalkan nih, datanya imbalance. Lu itu bilang kalau data itu imbalance, kalau misalkan 3/4 atau gimana? Lu ada acuannya atau enggak? Maksudnya, kalau datanya ini balance, atau terlalu jomplang baru? Kayak yang terlalu kemarin jomplang itu kan. baru. Kalau yang kayak kemarin Berarti kan bener-bener mana ya? Bentar, aku coba lihat. Jomplang parah kan? Nah ini kan. 20 ribuan sama. Oh ini sampai nggak kelihatan. Ini sampai 200.000 lebih. Iya itu. Kalau yang Kalau 60-40 masih layak gak di balancing? 60-40 gitu. menurutku masih nggak apa-apa dipakai, nggak perlu di balancing juga nggak apa-apa harusnya. Kalau bisa sih lihat ngebalancingnya gitu habis itu apa? Habis di remove outlier dan lain-lain. Soalnya kan misalnya belum di remove ya, misalnya belum di remove. Terus kalian balancing sudah sama, terus masih harus remove outlier lagi. Kalau misalnya kalian random, kan kalau yang caranya yang ngebalancingnya yang di sini kan di random kan ya, di random Iya, di random datanya. itu. Nah kalau misalnya belum di remove outliernya dulu, kan kalau di random bisa kena outlier semua, jadinya apa ya, datanya jelek gitu loh, meskipun habis disamain datanya. Jadi kalau bisa di remove outliernya dulu. Kalau misalnya bedanya nggak sejauh yang ini. Kalau yang ini aku langsung balancing sih, soalnya datanya terlalu jauh gitu. Ya kayak gitulah, bisa di banyak coba-coba lah gitu. Sama di logika aja harus diapain dulu. Cuman kalau bikinnya ya kurang lebih kayak gini aku. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih kurang jelas? Jo, kemarin lu komen pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Aku Inggris. Oke, thank you. Kayak yang aku yang waktu ujian juga ngekomennya sedikit kok. Ini kayak import data, check Berarti missing papanya values, lebih check cara data. visualisasi berarti ya dibanding komen ya. Kalau kayak gitu. Lu banyak di visualisasinya kan? Di waktu data preparationnya ini aku lumayan banyak. Soalnya kayak yang kategorinya gini, aku plot satu-satu waktu itu. Satu per fitur maksudnya. Ini kan fitur ini aku plot. Terus Hasil itu lu pakai nggak tapi Jo? Hasil visualisasi itu? Apa cuma visualisasi aja? ini kan habis aku visual. Ini kan kalau nggak salah ada berapa ya? 4 lebih gitu yang kategori kan. Terus Yeah. aku cuman pakai 2. Cuman pakai 2 ini juga gara-gara
gara-gara waktunya nggak cukup. jadi aku cuma ngubah 2 doang yang menurutku bagus. Kayak gini sebenarnya cuman buat dapat insight sih, nggak terlalu ngaruh ke ininya, ke trainingnya, cuman biar dapat insight apa ya, datanya kayak gimana, terus bisa dipakai nggak buat fiturnya. Sebenarnya cuma gitu sih. Oke. Thank you, Jo. Kadang kalau misalnya datanya ada yang aneh kan, habis divisualisasi kan bisa kelihatan gitu. Kalau nggak divisualisasi kan susah buat ngelihatnya. Apalagi kalau misalnya datanya banyak kan, nggak mungkin kita cek datanya satu-satu. Mijo. Apa-apa. Apa-apa. Bisa jelasin nggak yang pas di UTC kan lu pilih fiturnya apa? Kenapa pilih fitur itu? Yang UTC CO2 emission. Yang ini kan. Kenapa dari semua fitur yang iya, kenapa pilih fitur itu? Itu aja sih. Ntar aku pilih apa ya ini? CO2 emission. Ini di drop. Drop CO2, make model vehicle class. Make model vehicle class. Make model vehicle class. Ntar, kalian dari sini kan pertama itu yang model year ini kan isinya sama semua. Jadi itu aku drop. Terus yang kategori data. Yang kategori data di sini aku milihnya fuel type sama transmission. Fuel type. Aku mikir kalau yang fuel type ini datanya cuman sedikit, jadi ya masih bisa apa ya, masih sebenarnya sih lebih ke feeling bakal ngaruh atau enggak. Tapi sebenarnya di sini mau dipakai semua juga nggak apa-apa kalau menurutku gitu. Dan yang pasti kan yang model year yang harus dibuang, soalnya datanya cuma satu. Yang lainnya harusnya dipakai semua juga nggak apa-apa. Tapi yang waktu itu aku masih, kan kategorinya ada beberapa itu, terus aku nggak sempat ngubah semuanya ke numerik. Sama kalau aku ngubah semuanya, kayak menurutku terlalu banyak gitu fiturnya jadinya. Makanya aku cuma ngambil ini. Sebenarnya aku kayak gitu sih yang waktu kerja. Dan habis aku coba, R2 score-nya udah 0,99. Jadi ya nggak aku ubah-ubah lagi. Oke, Wijo, thank you. Kadang keberuntungan itu sangat membantu. Beruntungan ya, Jo. Iya. Ini loh. Kadang keberuntungan mengalahkan skill ya, maksud lu ya. Kadang sih kayak gitu. Ini hoki langsung dapat 0,99. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Bagaimana? Mijo itu tadi dot travel itu cuman buat flatten ini ya doang kan, arraynya kan? Iya. Tapi itu ngaruh. Aku waktu sebelum UTC pernah coba-coba itu ngaruh. Bisa ngaruh berapa persen ya? Paling 5% gitu-gitulah. Baru tahu. Padahal dia cuman ini doang kan, flattenin Iya, array. Iya. Oh, tinggi. tapi waktu itu aku nyoba ngaruh ya udah habisnya aku nyoba itu aku pakai gitu terus. Soalnya kadang ada warningnya itu loh. Ada warning apa-apa harus di dot travel gitu. Aku nggak tahu kenapa bisa ngaruh. Bagaimana? Oh iya mau nanya lagi. Lu pernah pakai kayak log transformation gitu gak? Kalau misalkan datanya itu nggak distribusi normal, kayak dia itu data Oh, distribusinya scaled, pernah pakai kayak gitu gak? Atau dibiarin datanya scaled aja? aku belum pernah pakai sih. Oke. Gak apa-apa nanya aja. Thank you. Paling ya kalau misalnya aku ngerti terus aku pernah coba paling baru ada kemungkinan aku pakai. Aku belum baca-baca kayak lagi sih. Terus paling kalau yang dari sini misalnya mau di visualize lagi ya confusion matrixnya ini bisa di visualize di plot. Aku nggak tahu gimana caranya tapi harusnya bisa. Itu sih sebenarnya kalau yang UTC kan coding semua jadi harusnya nggak terlalu itu apa kan nggak terlalu banyak makan waktu. Kalau yang ini wace banyak masih ada yang ngitung manual, harus bisa manage waktu aja sih. Gimana? Udah sih harusnya kalau dari aku. Kalau nggak ada yang nanya lagi paling ini sudah aja ya, atau mau gimana? Mabar. Makasih Jo. Anjir. Oke deh. Thank Thank you. you. Yo. Oke. Nanti ya aku share. Oke, thank you Mijo. Kasih. Makasih Mijo. Kasih Oke. Mijo. Oke. Sama-sama.